Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. La hamdala lillahi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi tahirin. Wa ashabihi min al-anbiya wa syahid wa sadiqin wal malaikati wal malaikati. Subhanallahi wa ala masyaallah wa barakatuh. Sallallahu alaihi wasallam wa qabil al-jilani. Walijami muslimin dalam selamat dan selamat mahadina wa nafsusallam wa ala kitabnya mustamar abahu wa syai'ahu wa nafsusallam wa qafa azan nasir bahkan silah wa ala kitabnya al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Muassis jami'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah, malam ini kita bisa ketemu dalam pengajian rutin malam Selasa ini, dan malam hari ini kita akan mengawali bab baru dalam kitab Al-Muqtafaat halaman 233 Mukhtasar Risalah Ahlussunnah wal Jamaah Hadrat Syekh Muhammad Hashim Al-Bakani. Jadi bahasan kita ke depan nanti adalah ringkasan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Hadrat Syekh Hashim Asy'ari. Jadi yang dinukil dari Mbah Yai Marzuki ini mukhtasornya, ringkasan dari kitabnya Mbah Hashim. Ringkasan dari kitabnya Mbah Hashim. Semoga kita semua mendapatkan barakah dari para masyayikh, para beliau khususnya Mbah Hashim, Mbah Yai Marzuki, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mukhtasar Risalah Ahlussunnah wal Jamaah bi Hadrat Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Ringkasan kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karangan Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Ini ruhnya daripada Jamaah Nahdlatul Ulama. Yang pertama adalah dalam kitab Mbah Hashim Faslun fi Bayani Sunnati wal Bid'ah. Yang nomor 1 ini dalam kitab Al-Muqtafaat As-Sunnatu syar'an ismun tariqatul mardiyatul masrukati fid din. Syarakaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ghairu mimman wa alima bid-din kas-sahabati radhiyallahu anhum. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin min ba'di. As-sunnatu tawi sunnah syar'an dalem syariate iku ismun jeneng aran litoriqati maring dalan al-mardiyah kang den ridani. Tegese diridani dening Gusti Allah.
al-maslukat kang den tempuh fitini dalam agama. Jadi sunnah itu adalah cara yang ditempuh dalam satu agama, cara yang diridhoi, cara-cara yang baik. Salakah kang nempuh ing thariqah sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awwaluhu utawa liyane Rasulullah bayane mimman saking wong huwa utawi man iku aliman ngerti fitini ing dalem agama. Kasahabati kaya dene sahabat radhiyallahu anhu. Radhiyallahu lidani sapa Allah Gusti Allah anu para sahabat. Liqauli karena dari mana dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, alaikum iku wajib nakase sira kabeh bisunati kelawan nglakoni sunnah ingsun. Sunnah itu artinya adalah thariqah. Bisunati kelawan thariqah ingsun. Wa sunnatil khulafa'i rasyidin lan sunnah khulafa'i rasyidin, khulafa'i itu wakil ar-rasyidin kang mulai pitutuh min ba'di sa'use ingsun. Terjemahannya dalam Al-Fatihah, sunnah menurut terminologinya adalah nama untuk suatu ajaran, thariqah, cara hidup yang diridhoi dalam menjalankan agama. Itu thariqah. Yang telah ditempuh, yang telah dilalui oleh Rasulullah atau orang lain yang mengetahui tentang ajaran agama itu, seperti para sahabat, jangan berdasarkan pada dawuhnya Rasulullah yang artinya barang siapa berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelah aku. Penjelasannya, kata-kata sunnah itu sebenarnya pada umumnya menurut lughatnya itu adalah cara, thariqah, mardiyan kana al ghairu mardiyah, cara hidup, cara-cara yang diridhoi Allah atau yang tidak diridhoi Allah, itu namanya sunnah. Tapi secara syariat, menurut istilah syariat, itu adalah thariqah yang diridhoi Allah, yang ditempuh oleh Rasulullah atau lainnya dari orang-orang yang paham akan agama. Itu sunnah. Nah, yang paham agama itu siapa? Adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat, termasuk kita. Kita ini manusia sahabat, tapi gondelane pada guru kita. Seperti itu. Jadi kita menurut Rasulullah, gondelane, rambatane, sanatnya kita ikut pada guru kita, guru pada guru. Kalau dalam malam ini kita gondelanya pada Kiai Marzuki, Kiai Marzuki gondel pada Mbah Hasyim pada gurunya, hatta Rasulullah. Seperti itu namanya sanat keilmuan. Nah, ini kembali kepada sunnah. Artinya sunnah itu secara harfiah itu adalah cara hidup yang baik atau yang baik. Nah, dalam syariat itu adalah cara yang ditempuh dalam agama oleh orang-orang yang mengerti agama. Ini namanya sunnah. Sunnah yang berlaku pada setiap harian kita jalankan itu adalah pengertian menurut syariatnya. Jadi wa syar'an ismul li thariqatil madhiyati al-maslukati fiqhi. Cara yang diridhoi Allah yang ada di dalam agama. Nah, sing liyane agama piye? Nah, ini bukan termasuk istilahan yang dimaksud di dalam kitab ini, di dalam syariat kita, di dalam agama. Lah, sunnah-sunnah itu yang ditempuh oleh Rasulullah, sudah dilakukan oleh
Rasulullah ataupun orang-orang setelah Rasulullah dengan berdasar pada alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di. Di dalam qanun asasi, nah itu kan ada hadisnya alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin adu bin nawajid. Adu gigitlah bin nawajid dengan gigi berapa, artinya digigit, digondel sing tenanan. Sekarang rasionalnya, kenapa Rasulullah dulu sudah berpesan adu bin nawajid, bocah orang sing tenanan, cokotan karo siungmu karo gerahammu aja diculke ini. Kenapa seperti itu? Ternyata akhir-akhir itu seperti ini. Dikiranya sunnah, ternyata banyak orang-orang yang mengikrarkan dirinya sebagai ustadz, sebagai ini, tapi sangat keilmuannya belum jelas. Makanya ini gondel, dan yang tidak jelas itu yang berkeliaran di sekeliling kita. Karena kita tiap hari sudah pegang ini, di dalamnya ini hati-hati makanya. Kalau setiap hari kita pegang ini, insya Allah selamat. Kita ngomongin, kita membahas ini, insya Allah selamat. Tapi yang kita kisah, kita bawa kemana-mana ini banyak virusnya, juga banyak penyakitnya, tapi manfaatnya juga banyak. Tinggal kita menggunakan. Jadi di dalam HP ini saya ada kitabnya Bayi Marzuki, ini ada kitab takwil, ada Quran dengan beberapa tafsirnya, macam-macam yang penting. Ketika ada kesempatan kita seperti ini. Ini manfaatnya. Lah mandorot kan nggak usah diomong nih. Nah, kembali kepada sunnah ini. Jadi dasarnya kita mengikuti guru-guru kita alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin min ba'di. Jadi berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin setelahku. Manhu, siapa mereka khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ini? Itu adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Nah setelahnya, nah ini, apakah itu sudah termasuk al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin? Khulafanya, khalifahnya iya. Ar-rasyidinnya ada yang iya, ada yang tidak. Al-mahdiyinnya mendapatkan petunjuk apa tidak? Nah ini. Makanya ketika terjadi peperangan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ini umat Islam kan bingung. Kok Ali bertempur dengan Muawiyah, padahal mereka itu sahabat dekat Rasulullah. Ini makanya ketika ulama Ahlussunnah wal Jamaah bertanya, kenapa Ali dan Muawiyah ini sampai perang seperti itu, yang mengakibatkan terbunuhnya Sayyidina Ali, yang mengakibatkan adanya muncul kelompok baru yakni transnasional. Kalau dulu seperti itu, cara bahasanya zaman sahabat dia dibahasakan sekarang termasuk kelompok transnasional, yaitu kaum Khawarij yang tidak mengakui Ali, tidak mengakui Muawiyah. Hukum ini adalah hukumnya Allah. Nah ini, lah ngerti lagi hukum Allah kalau tidak lewat sahabat, lewat siapa? Kalau tidak lewat para sahabat, lewat siapa? Mau langsung kepada Gusti Allah. Nah, makanya kaum Khawarij ala sekarang modern ini, saya pernah ketemu langsung dengan kelompok itu. Jadi mengatakan memang pemerintah Indonesia itu adalah tauhid. Dia mengatakan dalam sebuah diskusi resmi, keputusan-keputusan yang dibuat pemerintah Indonesia adalah tidak sah. Hukum-hukum itu buatan manusia, dan kita harus kembali kepada hukum Allah. Aku yang mikir ya, kalau pemilihan presiden itu dalil gitu, langsung Quran ya, kan bingung.
Tapi kalau lewat kajian Rasul, nah itu pun tidak ada, harus begini, tidak ada. Ketika Rasulullah wafat, tidak langsung dikuburkan jenazahnya. Apa? Bingung. Siapa yang jadi Rasul ini? Sing imam sholat kosong dan sebagainya. Sampai lupa. Akhirnya diingatkan, nah ini Rasulullah duduk pada di sini, dikuburkan baru dimusyawarahkan. Akhirnya musyawarah berakhir tidak ada. Ketika Rasulullah itu sakit, siapa yang ditunjuk jadi imamnya? Abu Bakar. Jauh ganti ini. Kan sederhana. Dilalahnya petunjuknya itu kan sederhana. Ada Umar, ada Abdurrahman, ada Abdullah bin Mas'ud. Semua sahabat yang kalibernya luar biasa. Nah inilah yang terjadi setelah Rasulullah. Ingat Khulafaur Rasyidin itu 43 yang maknanya terbunuh. Siapa yang bunuh? Khawarij. Jadi itu. Jadi ahli fitnah. Makanya di sini kita harus betul-betul memfilter apa yang ada di dalam acara-acara agama. Kenapa harus difilter? Karena sudah bercampur baur, sudah terkena polusi yang luar biasa. Jadi kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, kepentingan politik, semuanya banyak yang dimasukkan dalam gerbong agama. Makanya harus hati-hati betul. Mengikuti ceramahnya Profesor Mahfud Harim yang dapat di YouTube itu, ya Allah, beliau begitu bersetoreko luar biasa. NU yang sesungguhnya ini jadi penuh dengan adab. Yang saya garis bawahi, saya ingat selalu, maka NU berikutnya harus berlaku seperti ketika bagaimana perilaku tingkahnya Mbah Hashim. Apa? Karena itu betul-betul seakan-akan itu harus mengatakan bahwa Rasulullah selalu hadir di hadapan kita. Kenapa gue aja sembrono? Betul juga. Kalau kita merasa itu sangat yang sudah sambung dengan Kanjeng Rasul. Nah di sini maka kita juga harus selalu Rasulullah selalu hadir di NU ini. Makanya kita tidak sembrono ketika mengulang. Kita tidak sembrono ketika menjadi sumber NU. Itu ikhtiar luar biasa. Ini sudah kami share juga di grupnya pengajian Al-Fatihah membuat dilihat pelajaran yang luar biasa. Jadi sejarah negara ini, bagaimana beliau menyampaikan siapa yang menulis dalam pembukaan UUD 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu kan yang nulis sumbernya dari Wahid Hasyim. Ridho dari apanya? Bayi Hasyim waliyullah. Jadi pembukaan itu makanya nggak boleh menurut beliau lek geser satu kata ambruk. Jangan satu huruf, cuma satu huruf ambruk Indonesia. Karena konstruksi Indonesia adalah konstruksinya wali. Dan pondasinya dari pembukaan itu. Kalau kita harus betul ya Allah, memang benar. Jadi di sini beliau mensejarahkan bagaimana Jenderal Abdul Haris Nasution dan Jenderal Ahmad Yani ketika para kemerdekaan selalu sowan keluar masuk pada para kiai-kiai di pantai utara. Beliau-beliaunya selalu memberikan doa, membantu dan sebagainya. Luar biasa. Dan beliau katakan kulluhum nahdlatul ulama. Kabeh wong kiai itu maksudnya. Makanya dalam bukunya Abdul Haris Nasution menulis dalam buku memorial judulnya itu beliau katakan, saya masuk ini itu menunjukkan ini loh sesungguhnya pengakuan Pak Abdul Haris terhadap kiai-kiai dalam perang kemerdekaan, dalam memerdekakan negara ini. Tapi sekarang sudah tidak ada di pasaran.
sudah ada yang borong, diborong, dihancurkan. Karena kalau ini dibaca semua orang NU nanti akan berbesaran. Karena kepentingan maka diborong, dihilangkan buku memorial. Itu dari yang ada di dalam video yang sedikit itu, subhanallah. Begitu jadi betul-betul. Makanya ada yang lalaton barang subhanallah. Kita kadang-kadang merasa semakin hari semakin terkuat, semakin yang mana ketika kita belajar itu sejarah-sejarah itu kayak hanya kulit-kulitnya saja. Bahkan ada ketika para pakar-pakar memuat seperti sejarah itu. Inilah makanya perlunya kita betul-betul mencari sumber goceng asing terlama NU itu lahirnya dari mana. Ngati-ngati awal ini. Kan ini. Jadi kembali lagi kepada as-sunnah syar'an ismun li thariqatil waridati al-masdaqati bidini salaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwaluhu mimman wa alima bidini. Di sini kata kas-sahabati itu hanya sebagai takbirnya. Intinya siapa? Mimman wa alima bidini, yakni orang-orang yang paham dalam agama. Itu namanya sunnah dalam syariatnya. Ini dasarnya alaikum bisunnati wa sunnatul khulafair rasyidin. Nah, ini untuk memantapkan lagi para jamaah semuanya. Apa yang kita ikuti dari al-khulafair rasyidin? Kita sudah biasa melakukan on the right track pada jalur yang benar, cuman kita kadang-kadang lupa bahwa itu adalah sunnah. Itu adalah bid'ah. Apa itu? Sholat tarawih berjamaah rakaat. Alaikum bisunnati sunnatul khulafair rasyidin. Karena sejarahnya tarawih, Kanjeng Nabi tarawih, qiyamul lail Ramadan itu hanya 3 malam. Nah itu nggak pernah ada penjelasan bagaimana hatta tuwfiya, sehingga beliau baru pada masa Abu Bakar seperti itu. Pada masa Umar bin Khattab inilah ketika beliau malam melihat para sahabat di masjid, di pojok sana sholat khusyuk, di sini sholat sendiri, ada yang jamaah gerombol, ada yang membarikan, yang mulai. Maka beliau mengatakan pada Ubay bin Ka'ab, ini ndah api ini tidak ada siji, imamnya siji bersama-sama berjamaah. Akhirnya apa? Disepakati imamnya adalah Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab jadi imamnya. Kabeh bareng ditentukan isyrina rakaatan, 20 rakaat. Nah, Imam Malik malah nambah malih syarat kelompok dan seperti itu. Inilah makanya ketika ada orang yang mengatakan bahwa tarawih 20 rakaat tidak ada dasarnya, ngantos-ngantos nyandak ulama termas saja tidak bisa menunjukkan dalilnya. Kalau dia ngabang itu pegang sebenarnya. Menurut saya ini memang saya matur di majelis sudah 3 kalinya ini. Kenapa? Karena saya waktu itu mendengar langsung, melihat langsung. Nah, saya kira masyayikh termas di lo ini bocah. Kan ngotot lagi jadi. Tapi juga ya inilah mungkin Allah memberi pelajaran kepada kita, ditunjukin. Pada karo terpikir niko, celeki najis mbola, angel, mulai umumnya ilur sak kabeh, asu ya ngono. Banyak apa bocah lo tak kayak najis gaya celek. Ria lagi tinggal jalan lah ini kan. Sing penak yo tak nasi rasa dikasih susu kabeh, mate kan penak. Nurut. Ini bukan buat penonton.
Celengi najis yo lho celengi. Celengi yo genro. Nah, ketika saya mendengar ini balik lagi ya toh. Oh, kok ini iki wong jenenge khawarij. Lah khawarij basa Indonesia wong mentah. Pinter yo ora pinter, goblok yo ora. Rumangsa niku. Wong khawarij. Mungkin tidak ada kecuali hukumnya Allah, tapi tidak mau mengikuti orang yang nyambung kepada Gusti Allah. Itu khawarij seperti itu. Semuanya aku loh paling benar, aku loh paling khawarij. Makanya mendapatkan khawarij. Wong semua itu kok angger-angger aku menebar seperti itu. Nah ini kenapa? Karena kita menyampaikan di sini ada bahasan khulafaur rasyidin, maka di sini ya sedikit kita aturkan. Menika terus ingkang sebenarnya babakan sunnah dan bid'ah. Awal bid'ah itu syar'an ihdatsu amrin fid dini yushbihu ayakuna minhu wa laysa minhu. Wal bid'ah utawi bid'ah syar'an dalam syariat istilah syar'inya iku ihdatsu amrin gawe-gawe perkara fid dini dalam agama yushbihu kang nyerupani apa amrin ayakuna yen ana apa amrin iku miku saking aku walaisa lan ora ana apa amrin iku miku saking abdi. Jadi yang namanya bid'ah menurut terminologi adalah membuat perkara baru dalam agama yang menyerupai bagian dari agama padahal bukan bagian dari agama. Ini bagian. Jadi membuat gawe-gawe sengaja membuat satu perkara, satu amalia, satu konsep, satu pemahaman dalam agama, tapi itu tidak bersumber dari agama. Maksudnya agama di sini adalah agama Islam. Nah, ini biasanya sering kita jumpai adalah ya masalah akidah sih gampangnya. Wontene kejawen ya. Nah, terus ning eling harus puasa, salat itu salat seakan-akan ketika kita berpikir memikirkan Allah itu teman satu pekerjaan yang luar biasa. Bahkan dalam ajaran mereka dalam kitab hikam itu kan disebutkan berpikir satu jam sesaat, berpikir tentang Allah, penciptaannya Allah, kekuasaan Allah itu lebih baik daripada ibadah 10 tahun. Ini yang berpikir yang bagaimana? Apa mikir awake dhewe yo ngono kuwi lah. Mulane ada keterangan sing dimaksud mikir kaya ngono kuwi kaya mikir Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpikir seperti itu sak jam ditulis dari kitab. Nah ini gitu. Iku lho sing aku timbang Nah itu memang makamnya sudah makom kuliah, makam para wali. Tapi kayak juga itu bisa kita gunakan sandaran. Jadi bid'ah itu adalah membuat gawe-gawe perkoranya dan agama yang menyerupai tentang padahal bukan bagian dari agama. Kalau kita berpikir secara hakikatnya, berpikir wajib, tapi syariat kan tidak bisa ditinggal. Sholatnya ya. Kalau ada orang wah ini belum bisa makrifat, ngaku dan ngaku, tapi gak gelem sholat, ya ditinggal pakon. Ini wali ini sholat bohong. Ini hati-hati. Kadang-kadang kita terjebak pada figur kadang-kadang seperti ini. Nah, jadi man ahdasa fi amrina hadza liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man ahdasa min amrina hadza ma laysa minhu fa huwa man sapa wong ahdasa kang gawe-gawe perkara min amrina saking perkara kita agama Islam niki hadza iki iku ma laysa minhu
iku marupane barang laisa kang ora ana apa minggu saking amri fahuwa mutawi ma laisa minhu iku raddun ditolak. Barang siapa membuat sesuatu dalam agama ini dan itu tidak bersumber dari agama Islam ini, maka dia akan ditolak, tidak diterima oleh Allah. Fahuwa raddun. Ini ucapannya bid'ah. Awal qaulihi lan dari Gusti Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu muhdatsatin bid'atun. Ayat tahyirul hukmi bi'tiqadi ma laysa biqurbatin qurbatan. Wala mutlaqul ihdas. Wa kullu muhdatsatin lan utawi saben-saben perkara sing anyar iku bid'atun bid'ah. Jadi barang sesanya itu bid'ah. Makanya termasuk tarawih 20 rakaat itu termasuk bid'ah. Karena Kanjeng Sayyidina Umar bin Khattab ngendikakan setelah tarawih itu dibuat berjamaah 20 rakaat, ngendikan nikmatul bid'atu hadhihi, saapi-api bid'ah iki sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Umar bin Khattab ngakoni lek bid'ah. Mulane awake dhewe katakan bid'ah, ya ora salah iki. Wah, tarawih 20 rakaat bid'ah. Benar. Tapi bid'ah yang paling bagus. Siapa sih ngomong? Umar bin Khattab. Kalau yang mengatakan tarawih 20 rakaat bid'ah dolalah, lha apa sing ngomong wis betul-betul karo Umar bin Khattab. Nah inilah jadi dari sisi secara historisnya saja sejarah masyru'iyat tarawih 20 rakaatan disyariatkannya tarawih itu 20 rakaat. Yang mengatakan tarawih 20 rakaat itu bid'ah dolalah itu sudah batal. Secara riwayat pun surah nyantol. Umar bin Khattab menunjukkan seperti itu. Lan malah Umar bin Khattab itu memang apa dia tegas dalam hukum. Wa malih asyariqatu wa syariqatu faqau adiyah. Wong nyolong maling lanang maling wedok kuwi lek wis teko disape ukurane batasan tertentu yo ketok tangane. Tidak pernah melihat apa latar belakangnya, motivasinya nopo. Maka ketika Umar menghukum itu cek takok alasanmu kok nyolong apa? Mergo anak bojoku wis keluwenan Amirul Mukminin. Apa yang terjadi? Ini yang salah adalah khalifahnya, bukan sampai ada rakyatnya yang kelaparan sampai nyolong. Akhirnya apa? Tidak dipotong tangannya. Maaf. Kenapa? Karena memang terpaksa. Ini wonten usul fikih kaidahnya itu ad-daruratu mahdzurah. Tapi di sini harus hati-hati betul ini. Batasan-batasannya harus jelas. Tapi itu yang diambil Umar itu adalah memberikan contoh kepada umatnya, kepada kita semua, contoh bahwasanya Al-Quran itu juga masih memerlukan tafsir. Karena Al-Quran bukan ensiklopedia, katakan seperti itu. Makanya kenapa Al-Quran ahli tafsir dan sebagainya, pendapat itu pendapat yang menungso. Hawari mengatakan seperti itu. Berani berbatas seperti itu. Jadi semuanya harus dikembalikan sesuai dengan keyakinan dia. Itu yang menurut mereka paling. Nah. Kembali pada hadis ini wa kullu muhdatsatin bid'atun ayat tahyirul hukmi tegese rubai hukum bi'tiqadi. Kelawan bi'tiqadiman lawan meyakini barang laisa kang ora apa mangku batin
Bikurbatin lawan marang ning agama kurbatan ing dipahami lamun telakul. Jadi yang lamun telakul ora cara lamun telakul edasi ora sekabehane barang sing anyar. Jadi ketika dan sabda Nabi yang artinya setiap perkara darinya maka ditolak. Dan sabda Nabi perkara yang baru dalam agama adalah bid'ah, maksudnya merubah hukum satu perkara dengan meyakininya sebagai ibadah. Jadi ayat tadi hukmi bi'tiqadima laisa bi'tiqadin kurbatan. Jadi meyakini bahwa setiap perkara fitnah itu yang merubah hukumnya diyakini sebagai ibadah. Dan yang sudah ditentukan tata caranya harus syariat. Gampangnya cara sholat subuh berluru wis aku sih rasa tak tambahi jadi 5 lah itu. Mau sudah diatur masih ditambah-tambah. Itu yang namanya dhalalah sesuatu. Dan bukan sesuatu yang baru secara mutlak itu adalah bid'ah. Artinya bid'ah dhalalah. Makanya di sini di dalam itu maksudnya bid'ahnya adalah bid'ah yang hasanah. Makanya nanti di bawah itu insya Allah mawazinu biasalah ketentuannya bagaimana itu bid'ah dan dolal, bagaimana yang hasanah itu ada mizannya, ada apa itu cara barang ciptaan. Mawazinu awal mawazinu dia salah satu, ada 3. Bagaimana perkara itu dikatakan bid'ah hasanah, bagaimana perkara itu bisa dikatakan yang bid'ah dhalalah. Wal mawazin dia salah satu standar suatu dikatakan bid'ah itu ada 3. Bid'ah hasanah maksudnya. Wal mawazin dia salah satu. Ada keterangan ini kitab Babani pun aslinya ini. Sebelum kita lanjutkan pada yang nomor 3, jadi wa qulu mutasan bitatun wa qad tabayyana al-ulama rahimahullah anal ma'na fil hadisaini al-madhkuraini rajul li tahyil hukmi. Jadi aslinya penjelasannya semua hal baru yang bid'ah itu telah dijelaskan oleh para ulama bahwa itu ketika itu tahyilul hukmi. Ini berarti begini disebutkan ayat tahyilul hukmi bi'tiqadima laisa bi'tiqadin. Ini penjelasannya. Bi'tiqadima laisa bi'tiqadin kurbatan. Bi'tiqadima kelawan nekotaken yakini barang wau laisa kang ora iku bi'kurbatin ibadah. Kurbatin itu mendekatkan kepada Allah ibadah. Kurbatan ing ibadah diyakini dudu ibadah diyakini dadi ibadah. Termasuk kalau ulama tasawuf berpikir niku sing napa tentu itu dianggap ibadah ning sampai ninggali salat. Nah wis ngono kuwi terus ora salat, nah ini itu bukan dari agama sumbernya. Makanya itu bukan ibadah, nek wis meneng sekoten niku sing tafakur sekoten niku sanes ibadah. Padahal yang tawakkul itu harus sesuai dengan tuntunan agamanya. Nah, dasarnya kita saking syariat. Makanya untuk mereka kadang-kadang pangapunten. Ente sing kenal wis tingkatane wis makrifat wis. Syariat wis ora kanggo ning kene. Ora kanggo kok ora nganggo. Padahal taklim jelas dinundikane wong lek pengen makrifat kula itu digambare kados dene agama niku ada jebul. Lah ning jero niku ana intene. Lek pengen ngerahi itu kudu nyemplung ning segara numpak perahu. Nyelam ngene alate, saiki nyelam kan ada alatnya. Dadi segara niku gambarane syariat. Lek pengen njukuk sing inten ning jerone jenenge makrifat billah niku ya kudu numpak perahu benjo kedelem. Benjo mati tengah dalan. Perahu itu sakinah itu adalah at-thariqah.
Lelek perahu terus ora ditumpaki urane segoro kok iso mlaku. Apa iso kamu? Dan sekarang kalau menuju makrifat tidak pakai torekoh ora lewat tenggene saringan apa tekan ngono. Nah itu udah pembujuke setan. Nah itu yang biasanya ngoten niku biasanya mereka orang-orang yang aliran kebatinan. Ning kene iki wis hakikat syariat ora perlu. Tak kok ila hakikat mangan itu jane apa wae. Ya lek teko wareg kok aja mangan meh sesuk pilar ora mangan. Lah manganmu sing jenenge ndi hakikatmu dhewe. Kalau hilang bukan hakikat itu namanya. Kamu kan seperti itu. Nah, berilah makanya begitu komplitnya NU Jamiah Nahdlatul Ulama diawali dari hal-hal yang cukup mendasar dalam kehidupan. Dan pun alhamdulillah kita sudah tasih nggih kalian acara-acara berulang pun Jamiah Nahdlatul Ulama yang disusun namanya oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mengatakan para jamaah bahasa menika dua hal, yakni antara bid'ah kali sunnah kalian bid'ah. Kalau orang yang mengatakan bid'ah itu hanya semuanya dalalah, itu hanya memang bid'ah itu nggak ada yang ditafsir. Bid'ah harus pokoknya gumlengan seperti itu. Jadi nggak ada penjelasan, tidak pakai penjelasan dari para ulama berdasarkan hadis-hadis Kanjeng Nabi. Gembing terus dia tarasa bertantuk ditunjuk sama Allah dan Allah saat kendarakan ilmu para ulama, para masyayikh, para panjenengan seperti ulama. Kok kita jadi pertemuan kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma